Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah dosa berbuah surga. Kadang sebuah dosa berbuah surga. Mungkin dulunya perempuan ini susah untuk berjilbab. Tetapi setelah ini dia bertobat. Kemudian menjadi ahli ibadah. Berbuah surga. Melalaikan waktu sholat. Dulunya setelah itu dia bertobat. Mendengar nasihat bertobat. Akhirnya berbuah surga. Dosa berbuah surga. Perhatikan baik-baik perkataannya. Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyid. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فُتِحَ لَهُ مِنْ أَبْوَابِ التَّوْبَةِ. Jika seorang hamba diinginkan oleh Allah kebaikan, Allah akan buka pintu-pintu taubat untuknya. Satu. Yang kedua, wandadam, penyesalan atas dosa yang dia lakukan. Dua. Yang ketiga, wadzul, merasa hina. Merasa hina. Walingkisar, merasa bersalah tatkala melakukan dosa. Wal isti'anati bih, dan selalu meminta pertolongan kepada Allah untuk jauh dari dosa tersebut. Wa dawamit tadarru'i wal du'a, dan akibat dosa tersebut akhirnya dia selalu menunduk kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah. Wat taqarrubi ilaihi ma amkana minal hasanat. Ma takunu tilka sayyatu rahmatan lahu. Artinya, kemudian akibat satu dosa tadi, akhirnya dia, lihat perhatikan, akhirnya dia berusaha selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha semaksimal mungkin apapun kebaikan dia lakukan. Yang jadinya, lihat, yang jadinya dosa tersebut menjadi rahmat bagi dia. Sampai-sampai iblis mengatakan, hatta yaqula aduwullah, sampai iblis musuh Allah mengatakan, laitani taraktuhu wa lam uqi'u. Coba aku dulu biarkan dia dan aku tinggalkan dia, tidak aku prosokkan dia ke dalam maksiat. Niscaya dia tidak akan seketat ini ibadahnya. Niscaya dia tidak akan semangat seperti ini ibadahnya. Maka saya katakan kepada orang-orang yang dapat petunjuk, dulunya ahli maksiat, ngumbar aurat para perempuan mungkin. Seorang panitia kajian pernah mengatakan kepada saya, Ustaz, dulu saya wanita klub malam, ngumbar aurat. Sekarang alhamdulillah nih Ustaz, jilbab lebar. Bersyukur ya ukhti, bersyukur kepada Allah. Minta kepada Allah ketetapan hati. Wallahi itu mungkin satu dosa yang membawa surga seseorang. Kemudian Imam Al-Qayyim mengatakan, wa hadza ma'na qauli ba'dis salaf. Ini adalah sebagian perkataan para ulama salaf. Apa itu? Innar rajula la ya'malu dzamba fayadkhulu bihin jannah wa ya'malul hasanat fayadkhulu bihan nar. Ada orang yang melakukan satu dosa, tapi akibat satu dosa tersebut akhirnya dia masuk surga. Ada orang yang melakukan amal-amal saleh, akibat amal saleh tersebut ternyata masuk neraka. Kok bisa? Seorang ulama salaf tadi berkata seperti itu. Murid-muridnya mengatakan, "Kif, kok bisa?" Hal. Sang guru menjawab, ulama salaf menjawab, "Ya'malu dzamba." Orang ini melakukan dosa. Fala yazalu rusba 'ainaihi musyfiqan minhu, baqiyan wajilan nadiman nakisur ra's baina yadayhi. Setelah dia melakukan dosa, masih saja semua pusat pemikirannya kepada dosa tersebut. Dia menunduk di hadapan Allah, menyesal di hadapan Allah. Dia takut terhadap dosa tersebut. Hatta takunu tilka sayyah anfa'alahu min ta'atin katsirah. Sampai akhirnya dosa tersebut lebih bermanfaat ternyata baginya dibandingkan kebanyakan kesolehan-kesolehan yang banyak. Baik Ustaz, saya paham sekarang apa yang dimaksudkan perkataannya, dosa berbuah surga. Tetapi tadi ada perkataan, banyak orang mengerjakan amal soleh, kenapa? Masuk neraka. Dengan amal soleh dia ujub, dia takabur, dia
ria, dia membicarakan amalnya, dengannya masuk neraka. Maka wahai saudariku yang masih malas sholat pada waktunya, memakai jilbab terkadang-kadang, mungkin saatnya sekarang dosa tersebut berbuah surga.